Episode 31. Jalur Emas vs Netherworld White Tiger. Namun, keterampilan jiwa ketiga Dai Huabin masih sangat kuat. Meskipun dia telah diserang dalam situasi seperti ini, dia masih belum menderita cedera serius. Wang Dong terbang ke udara, tetapi Huo Yuhao masih di tanah. Huo Yuhao tidak mundur seperti Wang Dong. Sebagai gantinya, dia langsung dibebankan ke depan. Saat dia bergerak maju dengan Ghost Shadow Perplexing Tracks, tangannya berubah putih pucat. Ini adalah tangan giok misterius Tang Sekte. Dia mengambil keuntungan dari posisi setengah berlutut Dai Huabin untuk bergegas ke depan, lalu membawa telapak tangannya ke belakang. Tepat ketika Dai Huabin hendak berdiri, Huo Yuhao membanting telapak tangannya ke dada Dai Huabin. Huo Yuhao telah memasukkan semua yang dimilikinya ke dalam serangan ini. Dia tahu bahwa dia tidak akan bisa membunuh Dai Huabin dengan itu. Tetapi serangan ini bisa dikatakan mengandung semua keluhan yang dia alami selama 11 tahun yang dia habiskan di White Duke's Mansion. Saat dia memukul dada Dai Huabin, matanya bahkan menjadi agak merah. 3 bulan pelatihan pahitnya tidak sia-sia. Tidak hanya kekuatan jiwa Huo Yuhao dan berbagai keterampilan tumbuh dalam kekuatan, kualitas fisiknya juga meningkat. Serangan ini, didorong oleh Mysterious Jade Hands dan Controlling Dragon Capturing Dragon, adalah serangan fisik paling kuat yang bisa dia lepaskan pada levelnya saat ini. Selain itu, transformasi Vajra Harimau Putih Dai Huabin berada dalam kondisi yang sedikit melemah karena cahaya Dewi Kupu-Kupu karya Wang Dong. Huo Yuhao telah habis-habisan dalam serangan ini, dan meskipun ada kesenjangan besar antara pangkat kekuatan jiwa mereka, dia masih bisa menekan perut Dai Huabin dan mendorong tubuhnya ke tanah sedikit, sementara hampir menyebabkan dia meludahkan seteguk darah. Meskipun emosi Huo Yuhao melonjak, dia masih seorang guru jiwa tipe spiritual. Kekuatan spiritualnya, yang jauh lebih kuat daripada kekuatan guru jiwa biasa, memungkinkannya untuk tetap berpikiran jernih setiap saat. Dia dengan cepat mundur begitu serangannya mendarat. Segera setelah dia melakukannya, Dai Huabin melesat kembali ke atas, cakarnya memotong udara tempat Huo Yuhao baru saja berada. Dengan kekuatan serangannya, otot dan tulang Huo Yuhao akan hancur jika serangan Dai Huabin mendarat. Wang Dong perlahan turun, mendarat kembali di bahu Huo Yuhao. Meskipun Huo Yuhao tidak dapat benar-benar melukai Dai Huabin, dia masih merasakan katarsis di hatinya. Bu, apakah lu melihat itu? Yuhao kecilmu sudah mulai membalas dendam untukmu. Pemogokan telapak tangan ini hanyalah permulaan. Akan ada hari di mana gue memiliki kekuatan yang cukup untuk membalas dendam untuk kamu, dan membersihkan rasa sakit dan penghinaan yang telah kami derita 10 tahun terakhir ini. Cahaya marah memenuhi mata Dai Huabin ketika dia merindukan Huo Yuhao. Dia tidak berpikir bahwa dia benar-benar tidak dapat memperoleh keuntungan melawannya, bahkan dalam jarak sedekat itu. Ada perbedaan yang jelas antara kekuatan mereka. Namun Huo Yuhao dan Wang Dong dapat mengandalkan sinergi dan waktu mereka yang menakjubkan untuk menekan kekuatannya. Meskipun transformasi Vajra Macan Putih adalah keterampilan yang kuat, konsumsi kekuatan jiwanya sangat besar. Jika digunakan untuk jangka waktu yang lama, dia akan kelelahan sepenuhnya. Tanpa ragu-ragu atau jeda sama sekali, Dai Huabin bergegas langsung menuju Huo Yuhao dan Wang Dong lagi. Pertempuran telah mencapai tahap paling klimaksnya. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Di sisi lain arena, Xiao Xiao benar-benar memasuki zona itu. Peringkat kultivasinya tidak lebih lemah dari Zulu, dan meskipun Zulu Netherworld Chiefet adalah eksistensi tingkat puncak di antara sistem kelincahan jiwa bela diri, Xiao Xiao memiliki jiwa bela diri kembar. Dalam hal atribut, dia bahkan memiliki sedikit keunggulan di atas Zulu, karena efek pengurangan kecepatan Nine Phoenix Worshipping Flute-nya mampu mengurangi kecepatan lawannya. Dalam situasi seperti ini, di mana Xiao Xiao juga mendapat bantuan deteksi spiritual Huo Yuhao, dia mungkin akan berhenti jika dia tidak dapat memblokir Zulu. 3 kuali besar Xiao Xiao berputar di udara, mengganggu setiap gerakan Zulu dengan memanfaatkan pandangan ke depan Huo Yuhao. Meskipun Zulu sangat cepat, seolah-olah dia jatuh ke dalam kurungan yang dibuat oleh kembang api jiwa Trilifus Xiao Xiao. Tidak peduli sekeras apapun dia berusaha melarikan diri darinya, dia tidak mampu melakukannya. Dia mencoba menggunakan kekerasan untuk keluar dari penjara, tetapi meskipun dia tidak lemah, mematahkan Tool Soul peringkat atas seperti Trilifus Soul Crush Cauldron bukanlah sesuatu yang bisa dia capai. Sebaliknya, Xiao Xiao tidak pandai menyerang,
yang berarti mengalahkan Zulu akan menjadi tugas yang sulit untuk dilakukan. Dengan demikian, pertempuran mereka telah berubah menjadi pertarungan yang ketat. Di mata para guru yang menyaksikan, ini sudah merupakan kemenangan Xiao Xiao. Di dunia Master Jiwa, sistem kelincahan biasanya akan mampu menaklukkan sistem kontrol. Namun, Xiao Xiao dapat mengandalkan jiwa kembarnya untuk mengendalikan Zulu, yang memungkinkannya untuk menang. Paling tidak, Zulu tidak dapat membantu Dai Huabin. Di sisi lain, Cui Yaji dikirim lebih awal, karena Huo Yuhao dan intrik pintar Wang Dong. Karena itu, kekuatan komprehensif kedua tim sekarang lebih dekat satu sama lain. Bagaimana dengan itu, Old Yan? Tampaknya pandangan ke depan gue lebih baik daripada milikmu. Haha, Qian Duo berbicara dengan suara senang. Yan Shaoze hanya tersenyum. Kamu tidak boleh berbicara sepagi ini. 3 orang itu belum menang. Qian Duo tertawa. Dari apa yang gue lihat, meskipun ada celah di antara mereka dalam hal kekuatan, mereka masih tidak dirugikan asalkan mereka mengandalkan sinergi mereka. Setelah pertandingan ini berakhir, tim mana yang menurut lu akan menang? Yan Shaoze dengan acuh tak acuh berkata, aku tahu apa yang akan lu katakan. Gadis bermain seruling yang juga menggunakan kuali telah meminimalkan konsumsi kekuatan jiwanya sejak awal pertandingan, dia hanya menggunakan skill jiwanya seruling. Jika ini terus berlanjut, pertandingan akan miring menguntungkan mereka setelah kucing hitam kecil itu kehabisan kekuatan jiwa. Qian Duo tersenyum licik. Aku tahu lu akan menyadarinya. Jika itu masalahnya, mengapa lu tidak cepat menyerah? Yan Shaoze meliriknya. Old Qian, lu sudah bermain dengan logammu terlalu lama. Lu sudah melupakan salah satu tradisi dunia para penguasa jiwa. Apa hubungan yang dimiliki White Tiger Duke's Mansion dengan Zhou Family Star Luo Empire? Begitu dia mendengar kata-kata Yan Shaoze, senyum di wajah Qian Duo langsung menegang. Tidak mungkin. Keluarga Zhou dan Dai hanya memiliki satu pasangan tunggal di setiap generasi, paling banyak 2. Berapa umur anak itu? Jangan beritahu gue bahwa Dukedom Macan Putih berencana untuk membiarkannya mewarisi posisi Grand Duke. Yan Shaoze tersenyum. Mengapa itu tidak mungkin? Dia sudah berhasil mengumpulkan 3 cincin jiwa sebelum usia 12. Dengan ini, dia sudah melampaui leluhur keluarga Dai, pemimpin 7 monster Shrek yang patungnya saat ini duduk di pintu masuk akademi. Keluarga Dai selalu membiarkan yang kuat mewarisi posisi Grand Duke. Bukankah Duke Harimau Putih mengirim anaknya ke Akademi Shrek untuk melanjutkan studinya, dan untuk melihat seberapa besar potensi yang dapat kita buka di dalam dirinya? Keluarga Zhou memiliki banyak faksi internal, dan gadis ini harus menjadi investasi yang dibuat oleh faksi tertentu dari keluarga Zhou di Dai Huabin. Jika mereka memenangkan pertandingan ini, spekulasi gue mungkin tetap hanya spekulasi. Namun, mereka kalah sekarang. Kami akan segera dapat melihat apakah tebakan gue benar atau tidak. Sebagai Dekan Departemen Jiwa Bela Diri Akademi Shrek, Yan Shaoze tidak hanya memiliki peringkat kultivasi yang sangat tinggi, dia juga memiliki kendali atas berbagai rahasia dan sumber daya yang telah dikumpulkan Shrek Academy selama 10.000 tahun terakhir. Tidak salah memanggilnya ensiklopedia benua Douluo. Setelah mendengar kata-kata Yan Shaoze, senyum di wajah Qian Duo menghilang sepenuhnya. Ekspresi kesakitan muncul di wajahnya. Aku hanya tahu bahwa rubah tua yang licik sepertimu tidak akan membiarkan gue mengambil keuntungan kecil darimu. Lu hanya menunggu ini terjadi. Apakah boleh jika kita mengurangi taruhan kita? Dengar, gue tahu pertandingan belum berakhir, tetapi bisakah gue memberimu 30 peluru jika gue menyerah sekarang? Kami sudah bersaudara selama bertahun-tahun, dan lu juga tahu tentang kebiasaan buruk yang gue miliki. Lu baru saja menyiksaku sekarang. Otot-otot wajah Du Weilun bergerak-gerak ketika dia menahan tawa dengan keras. Fan Yu, di sisi lain, telah menutupi wajahnya dengan tangannya dan membenamkan kepalanya di pangkuannya, bertindak seolah-olah dia tidak mengenali Qian Duo. Din Qian adalah orang yang sangat luar biasa dalam banyak aspek, tetapi ia memiliki satu kekurangan, kekakuannya. Karena itu, ia diberi julukan yang sangat panjang banyak uang, tangan kecil, pelit, puyuh porselen, tikus kaca, kucing berkaca-kaca di akademi. Arti julukan ini adalah bahwa, meskipun ia memiliki banyak uang dan sumber daya, itu akan menjadi tugas yang sangat sulit untuk mengambil apapun darinya. Dia adalah definisi dari kata pelit.
Memang benar bahwa Huo Yuhao dan Wang Dong memiliki sedikit keunggulan dalam pertandingan. Dari segi kekuatan, mereka lebih rendah dari Dai Huabin, bahkan jika mereka bekerja bersama. Namun, deteksi spiritual Huo Yuhao memainkan peran yang menentukan dalam situasi mereka saat ini. Dengan mengandalkan kemampuan prediksi yang kuat, mereka dapat bertarung dengan Dai Huabin tanpa bertemu langsung dengannya. Semua serangan mereka strategis karena mereka memaksa Dai Huabin untuk bertindak membela diri. Sayap Wang Dong sepenuhnya terbuka di bawah pengaruh penguatan dari Hao Dong Power. Dan gadis ini harus menjadi investasi yang dibuat oleh faksi tertentu dari keluarga Zhu di Dai Huabin. Jika mereka memenangkan pertandingan ini, spekulasi gue mungkin tetap hanya spekulasi. Namun, mereka kalah sekarang. Kami akan segera dapat melihat apakah tebakan gue benar atau tidak. Sebagai Dekan Departemen Jiwa Bela Diri Akademi Shrek, Yan Shaoze tidak hanya memiliki peringkat kultivasi yang sangat tinggi, dia juga memiliki kendali atas berbagai rahasia dan sumber daya yang telah dikumpulkan Shrek Academy selama 10.000 tahun terakhir. Tidak salah memanggilnya ensiklopedia benua Douluo. Setelah mendengar kata-kata Yan Shaoze, senyum di wajah Qian Duoduo menghilang sepenuhnya. Ekspresi kesakitan muncul di wajahnya. Aku hanya tahu bahwa rubah tua yang licik sepertimu tidak akan membiarkan gue mengambil keuntungan kecil darimu. Lu hanya menunggu ini terjadi. Apakah boleh jika kita mengurangi taruhan kita? Dengar, gue tahu pertandingan belum berakhir, tetapi bisakah gue memberimu 30 peluru jika gue menyerah sekarang? Kami sudah bersaudara selama bertahun-tahun, dan lu juga tahu tentang kebiasaan buruk yang gue miliki. Lu baru saja menyiksaku sekarang. Otot-otot wajah Du Weilun bergerak-gerak ketika dia menahan tawa dengan keras. Fan Yu, di sisi lain, telah menutupi wajahnya dengan tangannya dan membenamkan kepalanya di pangkuannya, bertindak seolah-olah dia tidak mengenali Qian Duoduo. Din Qian adalah orang yang sangat luar biasa dalam banyak aspek, tetapi ia memiliki satu kekurangan, kekakuannya. Karena itu, ia diberi julukan yang sangat panjang banyak uang, tangan kecil, pelit, puyuh porselen, tikus kaca, kucing berkaca-kaca di akademi. Arti julukan ini adalah bahwa, meskipun ia memiliki banyak uang dan sumber daya, itu akan menjadi tugas yang sangat sulit untuk mengambil apapun darinya. Dia adalah definisi dari kata pelit. Memang benar bahwa Huo Yuhao dan Wang Dong memiliki sedikit keunggulan dalam pertandingan. Dari segi kekuatan, mereka lebih rendah dari Dai Huabin, bahkan jika mereka bekerja bersama. Namun, deteksi spiritual Huo Yuhao memainkan peran yang menentukan dalam situasi mereka saat ini. Dengan mengandalkan kemampuan prediksi yang kuat, mereka dapat bertarung dengan Dai Huabin tanpa bertemu langsung dengannya. Semua serangan mereka strategis karena mereka memaksa Dai Huabin untuk bertindak membela diri. Sayap Wang Dong sepenuhnya terbuka di bawah pengaruh penguatan dari Hao Dong Power. Sementara Huo Yuhao bergerak menggunakan Ghost Shadow Conflex Tracks, membuatnya seolah-olah keduanya bertindak sebagai satu. Saat sayap biru Wang Dong yang mempesona melayang di langit, Dai Huabin hanya bisa menangis tanpa hasil, tidak peduli seberapa keras ia menyerang. Bukannya dia tidak mengambil risiko apapun, masalahnya adalah bahwa lawan-lawannya tampaknya dapat melihat semua rencananya. Pada akhirnya, satu-satunya hal yang harus dia tunjukkan untuk itu adalah luka di tubuhnya. Namun, Huo Yuhao dan Wang Dong masih bisa dengan cerdik menghindari semua serangannya. Dai Huabin juga memperhatikan situasi Zulu. Pada awal pertempuran, Zulu sudah habis-habisan, membawa kecepatannya ke batas dalam upaya untuk menembus dinding Xiao Xiao. Karena itu, konsumsi kekuatan jiwanya sangat besar. Di sisi lain, Xiao Xiao, yang sudah membentuk strategi untuk melawannya, telah mengkonsumsi kekuatan jiwa jauh lebih sedikit daripada Zulu. Meskipun dia melepaskan kedua jiwa bela dirinya, dia hanya menggunakan keterampilan jiwa pertama dari flut pemujaan Nine Phoenix-nya. Kecepatan Zulu jelas menurun. Dan karena keterampilan jiwa penghambat flut Nine Phoenix menyembah, kelelahannya sekarang mulai terlihat. Dai Huabin terus-menerus menggunakan transformasi Vajra macan putihnya demi mempertahankan keunggulan absolutnya dalam kekuatan serangan, tetapi ia mulai kesulitan mengelola konsumsi kekuatan jiwa yang sangat besar. Dari sudut pandangnya, Huo Yuhao dan Wang Dong seharusnya mengkonsumsi kekuatan jiwa yang sangat besar. Namun, mereka berdua nampaknya masih dipenuhi energi. Jika pertempuran berlanjut seperti ini, dia benar-benar bisa kehilangan pertandingan. Jika lu memiliki kemampuan,
Temui gue langsung. Dai Huabin meraung dengan marah. Dia tidak bisa menahan amarahnya lagi. Jejak penghinaan muncul di bibir Huo Yuhao. Apakah lu tidak tahu apa strategi itu? Lu adalah putra Duke Harimau Putih, namun lu bahkan tidak tahu strategi apa itu. Benar-benar sampah. Sebuah cahaya buas melintas di mata Dai Huabin. Tiba-tiba, yang membuat Huo Yuhao dan Wang Dong heran, dia membatalkan transformasi Vajra Macan Putih. Meskipun mereka mendapat bantuan deteksi spiritual Huo Yuhao, mereka berdua selalu menghindari konfrontasi langsung dengan Dai Huabin, mereka selalu menjaga jarak tetap di antara mereka. Meskipun Huo Yuhao menyadari tindakan Dai Huabin, gerakan mereka melambat karena kebingungan mereka. Dai Huabin tidak maju, tetapi malah mundur dengan liar. Perubahan tiba-tiba dalam gerakannya membuat trio Huo Yuhao linglung. Selain itu, Huo Yuhao dapat mengetahui dari peredaran kekuatan jiwa Dai Huabin bahwa tindakannya bukan jebakan, tetapi retret sejati. Begitu Dai Huabin berbalik, Zulu juga bergerak. Setelah menggunakan Netherworld Stab pada Xiao Xiao, dia langsung mundur ke arah Dai Huabin. Apa yang mereka lakukan? Apakah mereka berusaha memulihkan kekuatan jiwa mereka? Wang Dong melompat dari bahu Huo Yuhao, sementara Xiao Xiao buru-buru kembali ke sisi mereka. Mereka bertiga memiliki tatapan bingung di mata mereka. Tiba-tiba, entah kenapa, hati Huo Yuhao mulai berdebar kencang. Perasaan ini bukan hal baru baginya. Ketika dia memasuki hutan bintang besar Dou sebelum memasuki Akademi Shrek, dia merasakan perasaan yang tepat ini ketika dia bertemu dengan binatang jiwanya yang pertama. Itu adalah firasat misterius yang datang dari mata rohnya. Mereka sedang bertanding sekarang, dan tindakan aneh mereka bersama dengan jantung berdebar di hatinya mengguncang hati Huo Yuhao. Dia berteriak tanpa sadar, apakah mereka mencoba melepaskan keterampilan fusi? Pada saat yang tepat, Dai Huabin mengeluarkan auman seperti harimau. Ini diikuti oleh tubuhnya segera mengembang sekali lagi, bersama dengan bulu putih dan garis-garis hitam dengan panik melonjak keluar. Zulu dengan lembut menggigit giginya, diikuti oleh tubuhnya yang tertutupi cahaya hitam pudar. Tubuhnya kemudian melayang ke udara, dan bahkan tampak menjadi transparan. Setelah itu, dia merentangkan tangannya ke arah Dai Huabin. Dai Huabin dan Zulu saat ini hanya bisa saling bertemu. Murid kembar Dai Huabin telah menyatu menjadi murid tunggal, tetapi kesedihan di matanya masih ada. Sebaliknya, tatapan Zulu menjadi setenang air, membuatnya seolah-olah dia akan melebur ke dalam dirinya. Pada saat itu, aura macan putih dan musang Netherworld telah menyatu sepenuhnya, mengeluarkan perasaan yang sangat misterius. Macan putih itu tampaknya melahap kucing hitam itu, dan gelombang kekuatan jiwa yang kuat meletus dari tubuh mereka yang menyatu seperti geyser. Kedua lampu menyatu menjadi satu kesatuan dalam lingkaran emas, memberikan perasaan transenden. Penggabungan jiwa bela diri tidak sesederhana 1+1 sama dengan 2. Bahkan dua jiwa bela diri yang identik mungkin tidak memiliki keterampilan fusi, karena tindakan fusi itu sendiri membutuhkan kedua jiwa untuk saling melengkapi dan memiliki kompatibilitas yang sempurna. Ketika skill fusion dirilis, inkarnasinya jelas bukan hanya pada level 2 master jiwa, itu adalah keberadaan yang transenden. Tubuh Dai Huabin dan Zulu menghilang seketika fusi terjadi, hanya menyisakan macan putih besar di area penilaian. Tubuh macan putih transparan, sementara bulunya dilapisi dengan garis-garis hitam. Mata ungunya menatap dingin pada trio Huo Yuhao. Ya, ini adalah rahasia yang dimiliki oleh garis keturunan Dukedom Macan Putih dan keluarga Zhu, yang juga merupakan keluarga bangsawan peringkat teratas dalam Kekaisaran Luo Star, rahasia fusi jiwa bela diri. Hampir semua Duke Harimau Putih menikah dengan seorang wanita dari keluarga Zhu. Ini juga merupakan kasus bagi istri Adipati yang menganiaya ibu Huo Yuhao. Alasan mengapa dia bisa menutupi surga di dalam istana Adipati Harimau Putih bukan hanya karena otoritasnya sendiri. Itu juga karena kekuatan keluarganya, dan juga sejumlah besar kekuatan yang dia miliki. Jiwa bela diri milik pangkat putih macan putih memiliki nama yang lebih akurat, macan putih jahat yang bermata. Selain itu, sifat yang paling berbeda dari seseorang yang memiliki Evil Eye White Tiger adalah dua murid di matanya. Di sisi lain, ada kemungkinan yang sangat tinggi bahwa macan putih jahat bermata akan memiliki tingkat kompatibilitas yang cukup tinggi untuk melakukan fusi jiwa bela diri dengan musang Netherworld luwak keluarga Zhu. Garis keturunan Duke Harimau Putih telah mempertahankan hubungan dekat dengan keluarga Zhu sejak zaman kuno.
Di masa lalu, ketika garis keturunan Duke Harimau Putih masih keluarga kerajaan Kekaisaran Luostar, keluarga Zhou telah mewarisi posisi Perdana Menteri. Meskipun kedua keluarga tidak lagi memegang kejayaan masa lalu mereka, kekuatan yang sangat besar dan berakar dalam ini masih memegang posisi penting dalam Kekaisaran Luostar. Lebih jauh, ikatan dan jembatan terbaik antara Duke's Mansion dan Zhou Family adalah pernikahan yang telah terjadi di masa lalu. Tentu saja, tidak semua macan putih bermata jahat bisa berfusi dengan Netherworld Civet. Namun, sejak zaman kuno, akan selalu ada sepasang, atau bahkan dua, muncul dalam setiap generasi. Selain itu, salah satu prasyarat terpenting bagi keturunan untuk mengambil posisi Duke Harimau Putih adalah agar keturunan tersebut berhasil menikahi seorang wanita dari keluarga Zhou. Saat ini, Dai Huabin adalah satu-satunya putra istri pertama Adipati Harimau Putih dalam generasinya yang dapat melakukan fusi jiwa bela diri dengan seorang putri keluarga Zhou. Perpaduan Harimau Putih bermata jahat dan musang Netherworld akan menciptakan sosok besar, panjang 8 meter, 2 meter yang baru saja muncul di arena penilaian. Itu adalah keterampilan fusi Dai Huabin dan Zulu, Harimau Putih Netherworld. Harimau Putih besar tampak agak transparan, dan memberi kesan bahwa itu adalah keberadaan yang sepenuhnya ilusi. Namun, figur Dai Huabin dan Zulu sudah menghilang. Tubuh besar Harimau Putih berjongkok sedikit, lalu segera menggunakan kecepatannya yang menakutkan untuk menerkam trio Huo Yuhao, riak transparan yang membuntuti di belakangnya. Saat ia melompat ke udara, ia mengangkat kepalanya dengan angkuh. Tatapannya yang mengabaikan seluruh dunia dipenuhi dengan arogansi saat ia mengungkapkan kedudukannya sebagai tiran dunia, dan raja di antara binatang buas. Xiao, mari kita mulai. Huo Yuhao berteriak, berbalik dan merentangkan tangannya ke arah Wang Dong. Mereka pada awalnya tidak merencanakan untuk melangkah sejauh ini, karena Huo Yuhao telah bertekad untuk menunggu dengan sabar demi masa depannya. Namun, ketika lawan mereka telah mengaktifkan keterampilan fusi mereka tidak punya pilihan lain. Huo Yuhao tidak ingin kehilangan pertandingan ini, dia ingin membiarkan roh ibunya di surga melihat ketekunan dan kekuatannya, dan membiarkannya melihat bahwa dia punya kesempatan membalas dendam padanya. Dai Huabin dan Zulu memiliki pilihan terakhir mereka, jadi mengapa trio Huo Yuhao tidak bisa memilikinya juga? Wang Dong sudah merentangkan tangannya lebar-lebar, dan cahaya aneh muncul di matanya saat dia menatap Huo Yuhao. Ada tatapan lembut di matanya, namun juga tampak menghibur dan menghibur. Cahaya aneh ini menyebabkan jantung Huo Yuhao berdetak kencang, dan tatapannya menjadi lebih bertekad. Namun, senyum tipis juga muncul di wajahnya, senyum yang hanya bisa dilihat Wang Dong. Kanan, tepat sebelum pertandingan dimulai, mereka telah mencoba mengaktifkan keterampilan fusi mereka, dan telah berhasil melakukannya. Mereka benar-benar mendapatkan kembali kemampuan untuk melepaskan keterampilan fusi misterius mereka setelah hanya 3 hari. Di atas panggung yang tinggi, para guru semua menahan napas. Namun, orang yang paling gugup di tempat itu adalah wasit, dia sudah siap untuk campur tangan kapan saja. Selain jumlah guru yang sangat sedikit, sebagian besar dari mereka tidak pernah mengharapkan adegan spektakuler seperti ini dalam pertandingan antara mahasiswa baru. Keterampilan fusi, itu adalah keterampilan fusi jiwa bela diri. Wasit sudah bersiap-siap menghentikan Netherworld White Tiger. Meskipun keterampilan fusi sangat kuat, para pengguna masih jauh dari peringkat kultivasinya. Dia yakin bahwa dia bisa menyelamatkan trio Huo Yuhao dalam sekejap bahwa macan putih Netherworld melancarkan serangan. Namun, dia tidak bergerak karena gerakan Huo Yuhao dan Wang Dong, serta tindakan Xiao. Cahaya gelap secara bersamaan meletus dari 3 kuali besar di samping Xiao saat mereka langsung menembak ke arah tengah arena penilaian. Pada saat yang sama, kedua jiwanya berdering untuk Three Levels Soul Crush Cauldron secara bersamaan menyala. Halau cahaya hitam muncul dari tubuh Xiao, tetapi mereka tidak berhenti seperti sebelumnya. Sebagai gantinya, mereka menuangkan ke dalam Three Levels Soul Crush Cauldron. 3 kuali kemudian menyatu menjadi satu, menyebabkan ledakan hebat terjadi. Setelah itu, sebuah kuali besar yang 2 kali lipat ukuran kuali lebarnya yang normal memenuhi langit. Ada rune aneh samar-samar terlihat di permukaan kuali besar, yang menyebabkan tekanan yang tak terlukiskan untuk melonjak ke depan darinya. Wajah Xiao langsung memucat, tetapi dia menutup matanya dan menunjuk ke depan dengan tangan kanannya. Kuali besar itu berkedip-kedip,
lalu segera muncul di depan Netherworld White Tiger, mengeluarkan ledakan yang memekakkan telinga. Harta karun nasional, gemetar gempa Cauldron, ini adalah teknik kontrol Xiao Xiao yang paling kuat. Kali ini, dia tidak berusaha menggunakan kemampuan isapnya. Xiao Xiao tahu bahwa keterampilan terkuatnya, yang lahir dari perpaduan antara dua keterampilan jiwanya, tidak akan mampu menghentikan harimau putih Netherworld. Dia mengaktifkannya sebagai skill sekali pakai, memungkinkan kekuatannya meledak keluar. Meskipun biayanya tinggi, ke titik di mana kekuatan jiwanya hampir seluruhnya terkuras dalam sekejap, dia tidak akan menderita serangan balasan seperti sebelumnya. Goyang gempa Xiao Xiao, gemetar dengan ganas mengubah udara di sekelilingnya ke titik di mana bahkan mata T3L4NJ4 nanogram dapat melihatnya, dan getaran tiraninya memenuhi area 10 meter di sekitarnya. Karena panduan akurat deteksi spiritual Huo Yuhao, itu telah mampu memblokir dengan sempurna kemajuan macan putih Netherworld. Setelah menerima riak yang menyimpang dari keterampilan Xiao Xiao, White Tiger Netherworld yang sangat besar menyala dengan cahaya putih. Setelah itu menjadi lamban untuk sesaat. Itu mengambil getaran keras dari keterampilan Xiao Xiao, tetapi tubuhnya yang besar hampir tidak terpengaruh sama sekali. Wajah Xiao Xiao dipenuhi dengan kejutan. Dia tidak pernah mengira macan putih besar hanya akan berhenti sejenak setelah mengambil Cauldron's Quaking Tremble. Namun, adegan yang bahkan lebih mencengangkan terjadi pada saat berikutnya, ketika sebuah kolom cahaya aneh muncul dari sampingnya. Satu-satunya yang tersisa di matanya setelah melihat pilar emas yang sangat besar itu adalah citra kemewahan, kemegahan yang datang dari Huo Yuhao dan Wang Dong. Di satu sisi adalah Huo Yuhao, yang matanya melepaskan cahaya keemasan pucat. Di sisi lain adalah Wang Dong, yang sayapnya menyilaukan terbentang saat ia melepaskan Dewi kupu-kupu radiannya. Begitu mereka melepaskan jiwa bela diri mereka setelah saling berpelukan, daerah 10 meter di sekitarnya langsung menyala. Cahaya yang tidak biasa kemudian muncul dari tubuh mereka. Cahaya itu sangat aneh. Itu adalah sinar aneh yang berganti-ganti antara biru, ungu, dan emas. Aura yang padat dan berseri-seri berfungsi sebagai batang cahaya, tetapi ada kekuatan jiwa misterius yang tercampur di dalamnya juga. Sosok besar muncul di belakang Wang Dong. Itu adalah sosok yang lengkap dan luar biasa dari Dewi Kupu-Kupu Radiant. Di sisi lain, mata yang besar namun ilusi dengan murid vertikal telah muncul di belakang Huo Yuhao. Mata ini berwarna emas pucat, tapi ada sedikit warna ungu di pupilnya. Dua tokoh besar perlahan-lahan saling mendekati di udara, dan transformasi mulai terjadi ketika mereka semakin dekat dan lebih dekat satu sama lain. Sosok mata roh Huo Yuhao berangsur-angsur menjadi lebih misterius, dan seluruh tubuhnya menjadi biru keunguan, warna emas di dalamnya sudah sepenuhnya menghilang. Saat Dewi Kupu-Kupu Wang Dong mendekati mata-mata Huo Yuhao, api itu membara menjadi api keemasan kebiruan. Begitu macan putih Netherworld mendekati mereka, dua sosok besar telah bergabung menjadi satu kesatuan di atas kepala mereka. Seketika bahwa gembira gempa Xiao Xiao's Quaking Tremble melepaskan kemampuan membatasi yang kuat pada Netherworld White Tiger juga instan bahwa Dewi Kupu-Kupu Radiant yang membentangkan menyebarkan sayapnya yang mempesona, perlahan-lahan memeluk sosok mata roh. Dalam sekejap mata, sosok Dewi Kupu-Kupu Radiant telah menghilang, hanya menyisakan roh mata ungu kebiruan, yang melepaskan sinar cahaya yang cemerlang. Api keemasan kebiru-biruan menyilaukan langsung meletus dari sosok mata roh, lalu perlahan-lahan turun ke arah sosok memeluk Huo Yuhao dan Wang Dong, melindungi mereka. Mata roh yang sangat besar itu tampak sangat misterius, dan sepertinya ada dunia tanpa batas di dalamnya jika seseorang melihatnya dengan cermat. Segera setelah itu, laser tiga warna yang menakutkan melesat keluar darinya. Sinar cahaya ilusi menembak langsung, dan kemewahan yang tampaknya bertahan selamanya menutupi apapun yang disentuh cahaya. Satu-satunya hal yang tertinggal adalah kecemerlangan kabur dan terdistorsi. Din Yan Shaoze yang sebelumnya sangat percaya diri tiba-tiba berdiri seketika ketika dia melihat Huo Yuhao dan Wang Dong saling berpelukan, matanya dipenuhi dengan tatapan yang tak terbayangkan. Pada saat yang sama, Din Qian yang kikir telah berdiri di sampingnya. Kejutan di mata Qian Duo tidak kurang dari Yan Shaoze. Baik dia maupun Yan Shaoze tidak tahu bahwa mereka berdua memiliki kartu truf seperti ini. Selain itu, mereka tidak pernah menyangka akan terjadi pemandangan yang menakjubkan dalam putaran final turnamen mahasiswa baru.
Ini adalah skill fusion yang diadu dengan skill fusion lain. Ini adalah pemandangan yang sangat langka, bahkan di antara kakak kelas dari halaman luar, atau bahkan halaman dalam. Namun, mereka saat ini menonton laser 3 warna dari kepala mata vertikal yang besar menuju Netherworld White Tiger. Bahkan wasit yang sangat berpengalaman dibiarkan terperangah saat ini. Dia tidak tahu apakah dia harus menghentikan tabrakan antara dua serangan, karena kedua belah pihak menggunakan keterampilan fusi. Namun, bagaimana pemenang dapat diputuskan jika mereka tidak diizinkan untuk saling bentrok satu sama lain? Meskipun wasit tidak tahu harus berbuat apa, itu tidak berarti bahwa tidak ada yang tahu apa yang harus dilakukan. Begitu kedua serangan itu akan bertabrakan, sosok putih muncul entah dari mana di asesmen arena. Sosok itu muncul tepat di antara dua keterampilan fusi, dan menggunakan punggungnya untuk mengambil telapak tangan harimau putih Netherworld, sementara itu memblokir sinar tri warna terang head-on yang terang. Sebuah cahaya putih yang pekat melonjak langsung ke langit, membentuk penghalang ilusif namun kokoh yang secara bersamaan memblokir dua keterampilan fusi. Netherworld White Tiger yang terlihat sangat kuat langsung runtuh begitu menabrak penghalang putih, menyebabkan tubuh Dai Huabin dan Zulu muncul kembali di tanah dengan ekspresi pucat di wajah mereka. Mereka bahkan tidak punya energi untuk berdiri. Di sisi lain, mata roh yang sangat besar telah muncul lagi setelah sinar cahaya 3 warna yang cemerlang menghilang. Huo Yuhao dan Wang Dong masih saling berpelukan, tapi kali ini mereka belum pingsan. Sebaliknya, mereka melihat ke arah sosok yang memblokir Golden Path mereka dengan ekspresi tanpa ekspresi di mata mereka. Orang yang muncul dari udara tipis dan menggunakan tubuhnya untuk memblokir dua keterampilan fusi tanpa menderita akibat negatif tidak lain adalah Direktur Departemen Jiwa Bela Diri Akademi Shrek, Du Weilun. Cahaya putih yang berasal dari tubuhnya terbentuk murni dari kekuatan jiwa. Pada saat itu, 8 cincin jiwa telah muncul dari tubuhnya. Ada 2 cincin jiwa kuning, 2 ungu, dan 4 hitam, kombinasi cincin jiwa yang paling optimal. Ini adalah kekuatan yang mendominasi dari Soldo Uluo yang memiliki 8 cincin. Bagaimana orang bisa menetralkan tabrakan yang begitu kuat? Du Weilun telah menjawab pertanyaan itu, dengan menggunakan tubuhnya untuk secara bersamaan memblokir kedua serangan. Dengan menggunakan tubuhnya, Du Weilun juga bisa mengetahui serangan mana yang lebih kuat, dan dengan demikian menentukan pemenang pertandingan. Kedua serangan itu adalah keterampilan fusi, dan mereka adalah pilihan terakhir masing-masing tim. Dengan mengambil kedua serangan itu, Du Weilun tidak diragukan lagi bisa mengatakan serangan mana yang lebih kuat dengan sekali pandang. Guru-guru lain di panggung tinggi memiliki reaksi biasa terhadap hal ini, tetapi ekspresi kaget melintas di mata Yan Shaoze dan Qian Duoduo. Tubuh Du Weilun telah berubah menjadi emas, yang membuat dia saat ini terlihat seperti patung yang berdiri tegak yang telah diukir dari emas. Namun, bagian belakang pakaiannya telah terkoyak oleh telapak tangan harimau putih Netherworld, memperlihatkan punggungnya yang kokoh. Selain itu, bahkan ada 5 garis darah di punggungnya. Joel Douluo berdering 8 sebenarnya telah terluka. Terluka oleh sekelompok siswa yang dipimpin oleh seseorang hanya pada peringkat 3 cincin. Ini benar-benar tak terbayangkan. Perlahan-lahan, guru-guru lain mulai menyadari gawatnya situasi ini, dan masing-masing dari mereka terperangah. Secara alami, Zhou Yi adalah salah satu dari banyak penonton dalam pertempuran. Matanya langsung menjadi gelap saat dia menyaksikan adegan ini terbuka. Meskipun dia tidak bisa percaya bahwa sesuatu seperti ini telah terjadi. Harimau putih Netherworld benar-benar melukai Du Weilun. Dia menyadari kultivasi Du Weilun, dan dia sepenuhnya yakin bahwa Du Weilun tidak ingin kehilangan muka dalam situasi seperti ini. Karena itu, luka di punggungnya pasti nyata. Ekspresi Yan Shaoze saat ini sangat buruk. Dia berbalik ke arah Qian Duoduo, tetapi disambut oleh Qian Duoduo yang tampak tidak bersalah menatapnya. Apakah lu tahu tentang ini? Yan Shaoze menurunkan suaranya, namun berbicara dengan nada sengit. Qian Duoduo tersenyum pahit. Apa gue terlihat tahu? Ini adalah siswa dari Departemen Jiwa Marsial kamu. Bagaimana gue bisa tahu tentang mereka? Oh Tian, lu tidak berusaha untuk mengingkari janjimu, kan? Yan Shaoze mendengus dan meninggalkan panggung tinggi dengan cepat. Tubuhnya berkedip lagi, dan dia menghilang ketika semua orang melihat. Saat dia melihat Yan Shaoze pergi, Qian Duoduo tersenyum. Dia tidak tertawa, tetapi ekspresi senang di wajahnya mengungkapkan betapa bahagianya dia saat ini.
Din Qian, Din Yan. Fan Yu memiliki ekspresi ragu di wajahnya saat dia berjalan ke arah Qian Duoduo, bingung. Dari apa yang terjadi di arena, Din Qian harusnya kalah. Tapi sepertinya, Qian Duoduo tersenyum licik. Ayo pergi. Gue seorang pria dengan standar moral yang tinggi, sehingga kami tidak dapat mengabaikan penampilan kami meskipun kami bangga dengan diri kami sendiri. Namun, gue harus mengatakan, Fan Yu, lu benar-benar menemukan bibit yang bagus kali ini. Kita harus mengandalkan bocah ini untuk rencana kita. Gue tidak peduli apa yang lu lakukan, lu tidak bisa membiarkan bocah itu menjadi murid inti dari Departemen Jiwa Marsial. Lu mendengar taruhan yang gue miliki dengan Old Yan, bukan? Fan Yu berbisik, Din Qian, lu bilang kita menang. Qian Duoduo tersenyum nakal, jelas. Ayo pergi. Dengan itu, dia meninggalkan panggung tinggi dengan cepat, menghilang dengan cepat dari pandangan. Di dalam asesmen arena, tubuh emas Du Weilun sudah kembali normal. Namun, saat ini dia memiliki ekspresi keheranan dan ketidakpercayaan di wajahnya. Sebuah cahaya berkelip di matanya ketika dia berbalik untuk melihat Huo Yuhao dan Wang Dong, yang berjuang untuk melarikan diri dari pelukan satu sama lain. Bahkan dia tidak berani percaya bahwa ini nyata. Namun, rasa sakit yang menyengat dari punggungnya mengingatkannya bahwa semua yang ada di depannya adalah nyata. Berjuang, Dai Huabin bangkit dan membantu Zulu bangkit. Cui Yaji sudah berlari dengan semangat ke sisi mereka. Harimau putih Netherworld benar-benar melukai Du Weilun. Dia menyadari kultivasi Du Weilun, dan dia sepenuhnya yakin bahwa Du Weilun tidak ingin kehilangan muka dalam situasi seperti ini. Karena itu, luka di punggungnya pasti nyata. Ekspresi Yan Saose saat ini sangat buruk. Dia berbalik ke arah Qian Duoduo, tetapi disambut oleh Qian Duoduo yang tampak tidak bersalah menatapnya. Apakah lu tahu tentang ini? Yan Saose menurunkan suaranya, namun berbicara dengan nada sengit. Qian Duoduo tersenyum pahit. Apa gue terlihat tahu? Ini adalah siswa dari Departemen Jiwa Marsial kamu. Bagaimana gue bisa tahu tentang mereka? Old Yan, lu tidak berusaha untuk mengingkari janjimu, kan? Yan Saose mendengus dan meninggalkan panggung tinggi dengan cepat. Tubuhnya berkedip lagi, dan dia menghilang ketika semua orang melihat. Saat dia melihat Yan Saose pergi, Qian Duoduo tersenyum. Dia tidak tertawa, tetapi ekspresi senang di wajahnya mengungkapkan betapa bahagianya dia saat ini. Din Qian, Din Yan. Fan Yu memiliki ekspresi ragu di wajahnya saat dia berjalan ke arah Qian Duoduo, bingung. Dari apa yang terjadi di arena, Din Qian harusnya kalah. Tapi sepertinya, Qian Duoduo tersenyum licik. Ayo pergi. Gue seorang pria dengan standar moral yang tinggi, sehingga kami tidak dapat mengabaikan penampilan kami meskipun kami bangga dengan diri kami sendiri. Namun, gue harus mengatakan, Fan Yu, lu benar-benar menemukan bibit yang bagus kali ini. Kita harus mengandalkan bocah ini untuk rencana kita. Gue tidak peduli apa yang lu lakukan, lu tidak bisa membiarkan bocah itu menjadi murid inti dari Departemen Jiwa Marsial. Lu mendengar taruhan yang gue miliki dengan Old Yan, bukan? Fan Yu berbisik, Din Qian, lu bilang kita menang. Qian Duoduo tersenyum nakal, jelas. Ayo pergi. Dengan itu, dia meninggalkan panggung tinggi dengan cepat, menghilang dengan cepat dari pandangan. Di dalam asesmen arena, tubuh emas Du Weilun sudah kembali normal. Namun, saat ini dia memiliki ekspresi keheranan dan ketidakpercayaan di wajahnya. Sebuah cahaya berkelip di matanya ketika dia berbalik untuk melihat Huo Yuhao dan Wang Dong, yang berjuang untuk melarikan diri dari pelukan satu sama lain. Bahkan dia tidak berani percaya bahwa ini nyata. Namun, rasa sakit yang menyengat dari punggungnya mengingatkannya bahwa semua yang ada di depannya adalah nyata. Berjuang, Dai Huabin bangkit dan membantu Zulu bangkit. Cui Yaji sudah berlari dengan semangat ke sisi mereka. Huo Yuhao dan Wang Dong saat ini memiliki ekspresi sedih di wajah mereka. Mereka belum pernah melihat luka-luka Du Weilun, tetapi mereka dapat mengatakan bahwa mereka hilang dari wajah bahagia lawan mereka. Mereka tidak dapat mengatakan apa yang telah dilakukan oleh jalur emas di tengah kelambanan Melayu mereka, tetapi kehilangan ini benar-benar agak membingungkan bagi mereka. Huo Yuhao kecewa, karena pada akhirnya dia tidak bisa berbenturan dengan serangan Dai Huabin. Dia benar-benar ingin melihat apakah serangan habis-habisannya dan Wang Dong bisa mengalahkan lawan mereka. Du Weilun masih menjadi direktur studi untuk Shrek Academy,
setelah keluar sebentar, dia dengan cepat kembali sadar. Senyum pahit muncul di wajahnya saat dia berpikir dalam hati, ini benar-benar memalukan. Sangat bagus. Lu semua telah melakukannya dengan sangat baik. Suara Du Weilun terdengar, menyebabkan kedua tim menjadi tenang dan mengalihkan pandangan mereka ke arahnya. Du Weilun berbicara dengan datar, aku sangat terkejut peringkat kultivasi lu dapat mencapai tingkat ini sebagai mahasiswa baru. Selain itu, kedua tim lu dapat melepaskan keterampilan fusi. Gue pribadi merasakan kekuatan keterampilan fusi kamu. Sementara dia berbicara, dia menatap dingin ke wasit yang tidak terlalu jauh. Jika bukan karena kesalahannya, apakah ia harus membiarkan punggungnya terbuka agar orang banyak dapat melihat? Wasit sudah menundukkan kepalanya dengan malu, tidak berani memenuhi pandangan Du Weilun. Du Weilun berbicara dengan suara berat. Sekarang, gue akan mengumumkan juara akhir turnamen knockout penilaian siswa baru. Mereka adalah... Dengan itu, dia berhenti. Setelah itu, dia tiba-tiba mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke arah trio Huo Yuhao, berbicara dengan keras, Wang Dong, Xiao Xiao, dan Huo Yuhao. Boom, seluruh kerumunan menjadi gempar. Tim Dai Huabin bukan satu-satunya yang tidak berani mempercayai telinga mereka sendiri. Bahkan para guru di panggung tinggi memiliki ekspresi terkejut di wajah mereka. Dari apa yang mereka lihat, tim pemenang pastilah tim Dai Huabin, karena mereka berhasil melukai Du Weilun. Segera ada orang yang berpikir, apakah Direktur Du menggunakan posisinya untuk membalas dendam atas rasa malu yang dideritanya? Tidak, itu tidak mungkin. Dua dekan lainnya juga telah menonton pertandingan sebelumnya. Jadi bagaimana Direktur Du bisa menyalahgunakan posisinya untuk keuntungan pribadinya sendiri? Selain itu, Du Weilun selalu dikenal karena betapa adilnya dia. Setelah menjabat sebagai Direktur Studi untuk halaman luar selama bertahun-tahun, dia tidak pernah melakukan kesalahan. Bahkan trio Huo Yuhao agak tidak pasti. Mereka bertiga saling melirik, dan Xiao Xiao melihat ke arah Huo Yuhao dan Wang Dong ketika dia berbisik, kita menang. Wang Dong menjawab, tidak yakin, apakah Direktur Du mengumumkan juara atau runner-up. Huo Yuhao tersenyum dan memberikan kata terakhir, sepertinya kita benar-benar menang. Ketika trio Huo Yuhao secara bertahap menerima kenyataan bahwa mereka menang, trio Dai Huabin masih tidak mau menerimanya. Mengabaikan betapa lemahnya tubuhnya, Zulu tidak mau menyerah. Direktur Du, mengapa mereka menang? Kitalah yang seharusnya menang. Du Weilun berbalik dan melirik ke arah mereka, berkata dengan acuh tak acuh, apakah lu mempertanyakan penilaian aku? Zulu segera berhenti saat dia menghadapi aura yang kuat. Namun, sorot matanya yang tidak yakin terlihat jelas oleh siapapun yang melihatnya. Meskipun Dai Huabin tidak mengucapkan sepatah kata pun, dia mengerucutkan bibirnya dengan erat dan menatap lurus ke arah Du Weilun tanpa niat menyerah. Du Weilun dengan paksa menekan kemarahan di dalam hatinya saat dia berpikir dalam hati, gue sudah mempermalukan diriku sendiri. Apakah gue juga harus menjelaskan proses bagaimana gue malu? Anak nakal ini, episode 32, hadiah dan murid inti. Namun, Du Weilun secara alami memiliki kekuatan mental yang luar biasa sebagai Direktur Studi untuk halaman luar. Setelah merasa tertekan untuk sesaat, dia dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya dan memperlihatkan senyum yang agak tidak berdaya di wajahnya. Aku harus mengatakan, lu semua sangat luar biasa. Gue kehilangan muka karena gue meremehkan kekuatan keterampilan fusi kamu. Gue tidak bisa menyalahkan orang lain atas kesalahan gue ini. Gue bahkan tidak akan memungut biaya untuk membiarkan lu semua melihat gue hari ini. Begitu dia berbicara, tawa langsung terdengar dari panggung tinggi. Orang pasti harus mengakui bahwa Du Weilun sangat karismatik. Hanya dengan kalimat sederhana, dia sudah menyingkirkan rasa malunya. Selain cemoohan dirinya, para guru di atas bahkan memujinya dalam hati. Jika mereka dalam situasi seperti ini, bisakah mereka setenang dan tenang seperti Du Weilun? Du Weilun melanjutkan, gue tahu, akan ada keraguan di hati semua orang jika gue tidak menjelaskan semuanya dengan jelas. Pertama-tama, gue perlu menegaskan kembali kata-kata gue sebelumnya. Gue tidak membuat kesalahan, juara terakhir adalah Wang Dong, Xiao Xiao, dan Huo Yuhao. Mereka telah tampil luar biasa untuk mendapatkan kemenangan akhir dalam penilaian mahasiswa baru tahun ini, dan mereka sepenuhnya layak mendapatkan posisi mereka sebagai juara. Dia mengulangi pengumuman sebelumnya, menyebabkan ekspresi trio Dai Huabin menjadi lebih buruk.
Du Weilun melanjutkan, semua orang melihat apa yang baru saja terjadi. Sebagai seorang guru, gue harus melakukan semua yang gue bisa untuk mencegah kematian mahasiswa baru yang berprestasi. Kedua belah pihak menggunakan keterampilan fusi, jadi tidak mungkin bahkan kedua dekan untuk menentukan pemenang pertandingan ini melalui penglihatan saja. Jadi, gue tidak punya pilihan selain menerima kedua serangan dengan tubuh aku. Gue tahu, gue terluka oleh Dai Huabin dan Netherworld White Tiger Zulu, jadi mereka seharusnya mendapatkan kemenangan. Namun, gue bertanya kepada lu semua, sebagai jiwa Douluo, apakah pertahanan gue benar-benar lemah? Mereka menggunakan keterampilan fusi, tapi itu masih perpaduan antara tetua jiwa dan Grandmaster jiwa. Jika mereka benar-benar dapat melukai gue secara langsung, bahkan ketika gue menggunakan kekuatan jiwa gue untuk melindungi diri aku, maka gue mungkin juga mengundurkan diri dari posisi direktur aku. Kemarahan dan ketidakpuasan di mata Dai Huabin berangsur-angsur hilang saat dia mendengarkan kata-kata Du Weilun. Kanan, sebagai Sol Douluo berdering 8, bagaimana mungkin keterampilan fusi mereka benar-benar melukainya? Itu benar-benar agak tak terbayangkan. Du Weilun melanjutkan, dengan ini, semua orang harus menebak jawaban untuk pertanyaan ini. Alasan mengapa Netherworld White Tiger bisa melukai gue adalah karena gue mengambil keterampilan fusi lain. Wang Dong dan Huo Yuhao, gue masih belum tahu nama keahlian fusi kamu. Sebagai orang yang secara pribadi mengambil keahlian fusi kamu, bukankah gue memiliki kualifikasi untuk mengetahui siapa namanya? Wang Dong tertawa lembut. Guru Du, lu adalah orang pertama yang menerima keterampilan fusi kami. Ini juga pertama kalinya kami menggunakannya dalam pertempuran yang sebenarnya setelah mengujinya. Du Weilun agak heran saat dia memandangnya. Gue merasa sangat terhormat menjadi yang pertama menerimanya. Lalu, bisakah gue tahu namanya? Wang Dong mengangguk. Tentu saja, Yuhao. Lu memberitahunya. Huo Yuhao menatap ke arah Dai Huabin yang jauh, lalu berbicara perlahan dengan suara tenang. Keterampilan fusi kami disebut jalan emas di tengah kelam-kelamaan yang melayu. Du Weilun mengalihkan pandangannya ke bawah, dan sedikit keterkejutan melintas di matanya. Ngarai sedalam 30 meter, setinggi setengah meter telah muncul di tanah arena penilaian, yang berkelap-kelip dengan kilau keemasan yang menyilaukan yang tidak bisa disembunyikan di bawah sinar matahari. Sebelumnya, para guru di atas panggung tinggi hanya memperhatikan hasil pertempuran. Dengan demikian, mereka hanya memperhatikan jalan emas yang mempesona setelah Huo Yuhao menyebutkannya. Jejak emas membentang sampai ke tempat Du Weilun berdiri. Du Weilun sedikit mengangguk. Harus gue akui, keterampilan fusi lu adalah salah satu yang paling aneh yang pernah gue lihat. Fakta bahwa kalian berdua dapat melepaskan kekuatan sebanyak ini dengan peringkat kultivasi lu saat ini telah melebihi jangkauan penelitian gue terhadap keterampilan fusi. Gue percaya bahwa tingkat kompatibilitas lu pasti sangat tinggi. Dengan itu, dia berbalik ke arah trio Dai Huabin. Hanya ada satu alasan mengapa macan putih Netherworld-mu bisa melukaiku. Sebelum serangan lu sampai ke aku, gue dikejutkan oleh Golden Rod mereka. Hanya setelah itu, serangan lu tiba. Efek dari skill fusion adalah rahasia master jiwa, sehingga hanya itu yang bisa gue katakan tentang serangan mereka. Dua dekan lainnya juga ada di sana sekarang, dan gue percaya bahwa mereka dapat mengetahui keterampilan siapa yang lebih unggul dari fluktuasi kekuatan jiwaku begitu gue dipukul. Harimau putih Netherworld-mu sangat kuat. Dalam situasi seperti itu, lu pasti akan menang jika lu bisa menghindari Golden Rod mereka. Namun, lu tertegun setelah dipukul oleh keterampilan jiwa Xiao Xiao. Dengan kata lain, lu tidak akan bisa menghindarinya. Dalam keadaan seperti itu, lu pasti akan tersesat setelah mengambil Golden Rod langsung. Baiklah, hanya itu yang bisa gue katakan. Penilaian mahasiswa baru telah berakhir. Pertemuan mahasiswa baru akan terjadi besok sore, dan 3 tim teratas akan menerima hadiah mereka sementara kami membagi kalian semua ke dalam kelas untuk tahun pertama kamu. Jika lu menang, jangan sombong, jika lu kalah, jangan berkecil hati. Ini adalah keharusan jika lu ingin meningkatkan. Lu semua adalah bagian dari siswa paling berprestasi yang pernah gue lihat di mahasiswa baru tahun ini, gue tidak ingin pertandingan ini memengaruhi pertumbuhan lu di masa depan. Baiklah, mari kita akhiri di sini. Dengan itu, Du Weilun berbalik dan buru-buru meninggalkan area penilaian. Tubuh Dai Huabin sedikit bergoyang.
Dia hanya bisa menghindari jatuh dengan bantuan Zulu. Ketegaran dan kesombongan yang pernah memenuhi wajahnya telah hilang, dengan rasa tidak percaya dan keengganan yang kuat untuk menggantikannya. Aku kalah, gue sebenarnya kalah. Gue kalah dari dua lawan yang memiliki kultivasi jauh di bawah tambang. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Penglihatan Huo Yuhao sangat bagus, yang memungkinkannya untuk melihat dengan jelas perubahan ekspresi Dai Huabin. Perasaan gembira yang sulit digambarkan muncul di dalam hatinya, dan tiba-tiba dia menemukan bahwa mengalahkan Dai Huabin pada keadaannya yang paling sombong tampaknya merupakan cara yang sangat baik untuk mendapatkan balas dendam. Kami menang, kami adalah juara. Sorak-sorai gembira Xiao Xiao dan Wang Dong terdengar, dan mereka berdua menyambar Huo Yuhao dan melemparkannya ke udara. 3 orang, 1 tim. Mereka akhirnya menjadi juara penilaian mahasiswa baru. Tapi, siapa inti sebenarnya dari tim mereka? Xiao Xiao dan Wang Dong sepenuhnya menyadari siapa orang itu. Tanpa ragu, kekuatan kuat Wang Dong dan Xiao Xiao telah benar-benar ditampilkan selama banyak pertandingan mereka, menarik perhatian semua guru. Namun, jika bukan karena deteksi spiritual dan shock spiritual Huo Yuhao, serta pemahamannya tentang medan perang dan gerakannya pada titik-titik penting dari pertempuran mereka, dan jika bukan karena keterampilan fusi Huo Yuhao dan Wang Dong, bagaimana mereka bisa memiliki mencapai posisi mereka saat ini? Huo Yuhao sangat lemah sendiri, tetapi bahkan Grandmaster Jiwa tidak akan bisa melakukan lebih baik daripada dia. Mengabaikan persahabatan mereka, Wang Dong dan Xiao Xiao benar-benar mengaguminya. Huo Yuhao memiliki jumlah talenta dan ketekunan yang mencengangkan, tetapi hanya mereka berdua yang tahu fakta itu. Zhou Yi sudah meninggalkan panggung tinggi dan berlari ke arah mereka. Guru yang selalu tegas saat ini terlihat sama bersemangatnya seperti anak kecil ketika dia memeluk trio Huo Yuhao dan bersorak gembira. Guru yang bertanggung jawab atas kelas Dai Huabin juga telah berjalan ke tim mereka untuk menghibur trio. Namun, ekspresi wajah Dai Huabin tidak berubah sama sekali. Dari waktu ke waktu, dia melirik ke arah trio Huo Yuhao dengan tinjunya dengan erat. Lain kali, gue tidak akan kalah. Hasil untuk putaran final penilaian siswa baru menyebar ke seluruh sekolah dengan sangat cepat. Namun, Huo Yuhao sekali lagi memutuskan untuk tidak menjual ikan bakar. Sebagai gantinya, dia pergi ke hutan belantara bersama Wang Dong, Xiao Xiao, Bei Bei, dan Tang Ya, dan memanggang ikan untuk mereka. Bei Bei dan Tang Ya tidak berharap trio Huo Yuhao menjadi juara. Mereka menyerah konsep ketika mereka mendengar bahwa ada 3 tetua jiwa berpartisipasi dalam turnamen knockout. Namun, meskipun ada kemungkinan, Huo Yuhao berhasil memberi mereka kejutan besar. Wang Dong, apakah lu masih ingin bergabung dengan Tang Sekte kita? Tang Ya hanya ingat keinginan Wang Dong untuk bergabung dengan Tang Sekte setelah dia selesai menggaruk-garuk ikan bakar. Wang Dong buru-buru mengangguk. Tentu saja gue masih ingin bergabung. Tang Ya terkikik. Baiklah, mengingat kalian bisa menjadi juara, Sekte Master ini tidak bisa mengingkari kata-katanya. Gue akan membiarkan lu bergabung dengan Tang Sekte seperti yang gue janjikan. Xiao Xiao, bagaimana denganmu? Apakah lu juga tertarik? Xiao Xiao mengerjap dan bergumam, "The Tang Sect." Tang Ya menjawab, "Benar. Sekte Tang. Sekte Tang kami tidak memiliki banyak manfaat untuk ditawarkan jika lu bergabung. Tetapi kami menghargai semua murid kami. Sekte Tang kami pasti akan memberikan semua teknik rahasianya kepada murid-muridnya untuk mereka kembangkan." Xiao Xiao tersenyum. "Boleh juga. Gue akan bergabung juga. Bagaimanapun, gue tidak memiliki sekte yang gue terikat. Sister Tang Ya, gue ingin mempelajari teknik gerak kaki yang Yuhao gunakan." Xiao Xiao mengangguk anggun. "Tidak masalah. Gue akan mengajarkannya kepada lu berdua ketika kami kembali." Terlepas dari betapa riangnya dia sebenarnya sangat senang sekarang. Tidak perlu meragukan kekuatan Wang Dong, sebagian besar alasan mengapa tim Huo Yuhao bisa menjadi juara adalah karena kekuatannya. Di sisi lain, bakat Xiao Xiao tidak kalah dari Wang Dong, dia memiliki jiwa bela diri kembar. Tang Ya tidak pernah berharap dia setuju untuk bergabung dengan Tang Sekte dengan mudah. Pada kenyataannya, alasan Xiao Xiao bersedia bergabung dengan Tang Sect adalah karena Huo Yuhao dan Wang Dong, tetapi Tang Ya tidak tahu itu. Keterampilan fusi yang dilepaskan Huo Yuhao dan Wang Dong hanya terlalu mengejutkan baginya, semakin dia tinggal bersama mereka,
semakin baik kesannya pada mereka. Kekuatan dan penampilan Huo Yuhao jauh lebih rendah daripada Wang Dong, tetapi ketenangan dan keteguhan tekadnya adalah hal-hal yang tidak dimiliki Wang Dong. Xiao Xiao percaya bahwa masa depan Huo Yuhao pasti tidak akan kalah dari Wang Dong sedikitpun, dan berada dalam tim bersama mereka pasti akan menjadi hal yang baik, terlepas dari apakah itu untuk kultivasinya atau untuk masa depannya. Sahabat yang baik adalah suatu keharusan di dunia para penguasa jiwa, dan Xiao Xiao sudah terbiasa dengan cara berkelahi yang tanpa beban dan tanpa hambatan yang diizinkan oleh deteksi spiritual Huo Yuhao. Selanjutnya, mereka bertiga semakin terkoordinasi satu sama lain. Jika mereka bisa memasuki halaman dalam Akademi Shrek, mereka harus setidaknya tetap bersama selama 10 tahun. Jika mereka terus bekerja bersama seperti ini, tim mereka akan tetap teguh setelah mereka meninggalkan Akademi Shrek. Namun, pada akhirnya, Xiao Xiao masihlah seorang gadis kecil yang hanya memikirkan masa depannya dan memiliki teman yang bisa ia percayai. Dia belum berpikir terlalu dalam tentang keseriusan keputusannya untuk bergabung dengan Sekte Tang. Di sisi lain dari persamaan, Tangya bisa dengan mudah mendapatkan anggota lain dengan harga murah. Sampai sekarang, Sekte Tang telah menjadi sekte 5 orang, yang lebih dari 2 kali ukuran 2 aslinya. Meskipun mereka tidak terlalu tua, Sekte Tang akhirnya bertambah besar. Bei Bei berkata, sekarang setelah lu semua lulus penilaian siswa baru, lu akan dibagi ke dalam kelas lu masing-masing. Sistem penyerangan dan kontrol semuanya adalah bagian dari keluarga yang sama, dan kalian bertiga berada di tim yang sama, jadi lu mungkin akan ditempatkan di kelas yang sama. Gue tidak perlu mengulangi ini ke Yuhao, tetapi kalian berdua harus mendengar bahwa Sekte Tang kami terkenal dengan senjata tersembunyi kami. Namun, penampilan alat jiwa secara bertahap menyebabkan senjata tersembunyi menghilang dari panggung sejarah. Itulah alasan utama mengapa Sekte Tang kita telah menurun. Karena itu, kita perlu mendefinisikan ulang senjata tersembunyi kita agar Tang Sek kembali, tetapi mereka tidak sesederhana senjata tersembunyi kita sebelumnya. Satu-satunya cara agar kita bisa memuliakan kemuliaan kita adalah dengan menggabungkan senjata tersembunyi dengan alat jiwa. Apa yang kalian pikirkan tentang alat jiwa? Setelah lu secara resmi menjadi siswa tahun pertama, lu harus memilih untuk mempelajarinya. Wang Dong dan Xiao Xiao saling melirik, mengerutkan alis mereka sedikit. Xiao Xiao menjawab dengan suara lembut, karena gue memiliki 2 jiwa bela diri, gue tidak akan punya cukup waktu untuk berkultivasi jika gue harus meneliti dan membuat alat jiwa. Gue merasa bahwa guru jiwa harus fokus pada kultivasi sebagai prioritas utama mereka. Meneliti alat-alat jiwa adalah sesuatu yang hanya bersedia dilakukan oleh para master jiwa dengan bakat di bawah rata-rata atau jiwa bela diri, bukan? Wang Dong mengangguk. Gue setuju dengan Xiao Xiao. Gue juga tidak merasa ingin belajar bagaimana menempa alat jiwa. Setelah berbicara dalam pikiran mereka, mereka berdua awalnya berpikir bahwa Bei Bei dan Tangya tidak bahagia. Namun, mereka tiba-tiba mulai tertawa. Tak berdaya, Tangya menjawab, tidak heran kalau kalian berdua adalah siswa berprestasi dari Departemen Jiwa Bela Diri. Itulah cara berpikir khas untuk seorang siswa dari Departemen Jiwa Bela Diri. Faktanya, lu bukan satu-satunya yang berpikiran seperti itu. Bahkan Bei Bei dan gue pikir lu tidak akan punya cukup waktu untuk berkultivasi jika lu juga mempelajari alat jiwa. Tidak akan ada banyak waktu bagi kalian berdua untuk mempelajari alat jiwa dengan hati-hati, jadi lakukan saja sesuai keinginan. Sekte Tang tidak akan memaksa semua orang ke jalur kultivasi tertentu. Gue hanya ingin tahu apakah ada di antara lu yang tertarik. Lu semua memiliki bakat luar biasa, jadi itu tidak akan terlalu bagus jika lu terganggu. Kami hanya perlu merekrut beberapa murid yang berspesialisasi dalam mengembangkan alat jiwa di masa depan. Namun, pada saat itu, Huo Yuhao tiba-tiba membuka mulutnya, Guru Xiaoya, gue ingin mempelajari alat jiwa. Mata Tangya menyala. Yuhao, lu mau? Huo Yuhao mengangguk. Soltul memiliki aspek unik yang menarik. Karena mereka bisa mengganti senjata tersembunyi Sekte Tang kita dan menjadi senjata paling berharga di dunia, mereka pasti tidak bisa lemah. Gue ingin mencobanya. Jika gue tidak memiliki bakat untuk mereka, maka jangan pernah. Tetapi jika gue memiliki bakat untuk mereka, gue ingin belajar sebanyak mungkin tentang mereka. Baik, bagus. Tangya sangat gembira. Alat jiwa benar-benar cocok untukmu. Lu memiliki jiwa bela diri tipe mental,
yang membuatnya sehingga lu tidak memiliki cara untuk menyerang lawan lu saat ini. Jika lu memiliki alat jiwa dengan kamu, kekuatan tempur lu akan meningkat secara eksponensial. Selain itu, kekuatan alat jiwa lu akan meningkat seiring dengan meningkatnya pemahaman lu tentang hal itu. Bei Bei mengingatkannya, saudara junior, lu harus mengatur waktu dengan baik. Jiwa bela diri lu memiliki banyak potensi, sehingga lu tidak dapat menghabiskan terlalu banyak waktu pada alat-alat jiwa kamu. Bagaimanapun, kekuatan jiwa dan cincin jiwa adalah dasar dari seorang guru jiwa. Beberapa alat jiwa yang lebih kuat bahkan membutuhkan kekuatan jiwa untuk diaktifkan. Ya, kakak senior, jawab Huo Yuhao buru-buru. Dia sudah punya rencana sendiri dalam pikirannya. Setelah menyaksikan kekuatan yang mendominasi dari alat jiwa yang diam, minatnya pada alat jiwa telah meningkat. Dia tahu bahwa target balas dendamnya sangat kuat, jadi dia perlu menggunakan setiap kekuatan yang dia bisa. Bagaimana dia bisa tahu betapa kuatnya alat jiwa tanpa mempelajarinya sebelumnya? Dia tidak tahu ini saat ini, tetapi cara berpikirnya akan diverifikasi dalam waktu yang tidak lama lagi. Mempelajari alat jiwa akhirnya akan membuka pintu besar baginya. Tangya merenung, sekarang gue berpikir tentang hal itu. Lu mungkin tidak dapat berkultivasi di departemen alat jiwa bahkan jika lu ingin. Ada banyak hadiah yang datang bersama dengan memenangkan penilaian siswa baru, tetapi tidak ada masalah juga. Yuhao, lu harus terus berkultivasi dengan benar jika lu tidak bisa masuk ke Soul Tool Departemen. Huo Yuhao terpana sebentar, Guru Xiaoya, mengapa gue tidak bisa masuk ke departemen alat jiwa? Tangya menjawab, apakah lu tahu apa penghargaan untuk penilaian mahasiswa baru? Ketika mereka mendengar kata imbalan, mata Huo Yuhao, Wang Dong, dan Xiao Xiao bersinar. Mereka tidak dapat menyembunyikan keinginan mereka karena betapa muda mereka. Shrek Academy adalah akademi master jiwa nomor 1 di dunia, dan mereka telah berhasil menjadi juara penilaian siswa baru. Bagaimana mungkin ganjaran mereka kurang dalam hal apapun? Wang Dong dengan tidak sabar bertanya, Guru Xiaoya, apa hadiah kita nantinya? Dia sudah mulai memanggil Tangya guru, seperti Huo Yuhao, meskipun baru saja bergabung dengan Tang Sekte. Tangya menjawab, ada sedikit perbedaan antara imbalan setiap tahun, tetapi mereka umumnya sama. Secara umum, penghargaan ditentukan berdasarkan kualitas seluruh mahasiswa baru. Gue tidak tahu tentang tahun-tahun terakhir, tetapi gue belum pernah melihat tetua jiwa di antara sekelompok mahasiswa baru selama beberapa tahun gue berada di Akademi Shrek. Lu adalah mahasiswa baru angkatan pertama yang pernah gue lihat yang memiliki tetua jiwa di antara mereka. Karena itu, gue rasa lu akan mendapatkan hadiah yang sangat bagus. Gue tidak tahu tentang hadiah lain yang akan lu terima, tetapi selalu ada hadiah khusus yang diberikan kepada para juara penilaian mahasiswa baru, dan itu adalah kesempatan untuk menjadi murid inti. Seorang murid inti, ini bukan pertama kalinya mereka mendengar istilah itu. Guru Zhou telah menyebutkannya di masa lalu. Tangya mengangguk. Lu adalah juara penilaian siswa baru, jadi tidak akan ada masalah bagimu untuk menjadi murid inti dari Departemen Jiwa Marsial. Namun, begitu lu menjadi murid inti dari Departemen Jiwa Marsial, Akademi akan memberi lu lebih banyak sumber daya untuk memastikan bahwa lu rajin mengejar studi lu dan menjadi guru jiwa yang lebih kuat. Karena ini, Departemen Jiwa Marsial secara alami tidak akan membiarkan lu memasuki Departemen Alat Jiwa. Bagaimanapun, Departemen Jiwa Bela Diri selalu memegang peran utama di akademi kami. Baru pada saat itulah trio Huo Yuhao mengerti apa arti Bei Bei. Huo Yuhao tidak bisa menahan perasaan bahagia ketika dia mengingat makanan inti yang dimakan para murid setiap hari. Ketika Bei Bei melirik Huo Yuhao, jejak kekhawatiran melintas di matanya. Tetap saja, lu harus terus berkultivasi dengan benar jika lu tidak bisa masuk ke Soul Tool Departemen. Huo Yuhao terpana sebentar, Guru Xiaoya, mengapa gue tidak bisa masuk ke Departemen Alat Jiwa? Tangya menjawab, apakah lu tahu apa penghargaan untuk penilaian mahasiswa baru? Ketika mereka mendengar kata imbalan, mata Huo Yuhao, Wang Dong, dan Xiao Xiao bersinar. Mereka tidak dapat menyembunyikan keinginan mereka karena betapa muda mereka. Shrek Academy adalah akademi master jiwa nomor 1 di dunia, dan mereka telah berhasil menjadi juara penilaian siswa baru. Bagaimana mungkin ganjaran mereka kurang dalam hal apapun? Wang Dong dengan tidak sabar bertanya, Guru Xiaoya, apa hadiah kita nantinya? Dia sudah mulai memanggil Tangya guru, seperti Huo Yuhao,
meskipun baru saja bergabung dengan Tang Sekte. Tang Ya menjawab, ada sedikit perbedaan antara imbalan setiap tahun, tetapi mereka umumnya sama. Secara umum, penghargaan ditentukan berdasarkan kualitas seluruh mahasiswa baru. Gue tidak tahu tentang tahun-tahun terakhir, tetapi gue belum pernah melihat tetua jiwa di antara sekelompok mahasiswa baru selama beberapa tahun gue berada di Akademi Shrek. Lu adalah mahasiswa baru angkatan pertama yang pernah gue lihat yang memiliki tetua jiwa di antara mereka. Karena itu, gue rasa lu akan mendapatkan hadiah yang sangat bagus. Gue tidak tahu tentang hadiah lain yang akan lu terima, tetapi selalu ada hadiah khusus yang diberikan kepada para juara penilaian mahasiswa baru, dan itu adalah kesempatan untuk menjadi murid inti. Seorang murid inti, ini bukan pertama kalinya mereka mendengar istilah itu. Guru Zhou telah menyebutkannya di masa lalu. Tang Ya mengangguk. Lu adalah juara penilaian siswa baru, jadi tidak akan ada masalah bagimu untuk menjadi murid inti dari Departemen Jiwa Marsial. Namun, begitu lu menjadi murid inti dari Departemen Jiwa Marsial, Akademi akan memberi lu lebih banyak sumber daya untuk memastikan bahwa lu rajin mengejar studi lu dan menjadi guru jiwa yang lebih kuat. Karena ini, Departemen Jiwa Marsial secara alami tidak akan membiarkan lu memasuki Departemen Alat Jiwa. Bagaimanapun, Departemen Jiwa Bela Diri selalu memegang peran utama di akademi kami. Baru pada saat itulah trio Huo Yuhao mengerti apa arti BB. Huo Yuhao tidak bisa menahan perasaan bahagia ketika dia mengingat makanan inti yang dimakan para murid setiap hari. Ketika BB melirik Huo Yuhao, jejak kekhawatiran melintas di matanya. Tetap saja, dia tidak mengatakannya dengan lantang. Sebaliknya, dia berpikir sendiri, gue harap gue tidak perlu khawatir. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Itu adalah pagi yang cerah dan indah, sementara udara di dalam Akademi Shrek bersih dan sangat lembab karena kehadiran Danau Dewa Laut. Semua siswa yang lulus penilaian mahasiswa dikumpulkan di Shrek Plaza, menunggu untuk ditugaskan di kelas mereka. Direktur Departemen Jiwa Bela Diri, Du Weilun, dengan cepat berjalan ke depan Shrek Plaza, bersama sekitar 10 guru lainnya. Huo Yuhao hanya mengenali 2 guru yang mengikutinya. Salah satunya adalah guru kelas mereka sebelumnya, Zhou Yi, sementara yang lain adalah guru Wang Yan. Dia hanya memiliki kesan yang samar tentang guru-guru lain. Du Weilun memegang folder di tangannya dan mengarahkan pandangannya ke sekelompok kecil siswa dengan senyum di wajahnya. Gue yakin semua orang sudah tahu ini. Tetapi turnamen knockout penilaian siswa baru telah berakhir. 3 tempat teratas juga telah ditentukan. Karena itu, gue sekarang akan mengumumkan secara resmi 3 tim teratas dan membagikan hadiah mereka. Tempat ketiga dalam penilaian mahasiswa baru masuk ke tim Huang Cutian. Anggota tim, Huang Cutian, Lan Susu, dan Lan Luoluo. Silakan melangkah maju. Benar, tim Huang Cutian, yang sebelumnya dikalahkan oleh tim Huo Yuhao, mendapat tempat ketiga dalam penilaian mahasiswa baru. Mereka kalah dari tim Dai Huabin selama semifinal, tetapi mereka bisa mendapatkan tempat ketiga dengan mengalahkan tim Zhou Shichen. Sebenarnya, mereka sangat beruntung. Selama pertandingan mereka dengan tim Zhou Shichen, saudara Lan telah memulihkan kemampuan untuk menggunakan keterampilan fusi mereka, memungkinkan mereka untuk mengalahkan lawan mereka. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa menang hanya berdasarkan kekuatan masing-masing. Ketiganya berjalan ke Du Weilun dengan Huang Cutian berdiri di depan. Wajah muda mereka sedikit memerah karena kegembiraan mereka. Memperoleh tempat ketiga dalam penilaian mahasiswa baru jauh melebihi harapan mereka. Para siswa tahun pertama langsung memberikan tepuk tangan meriah. Setelah turnamen knockout, hanya ada sekitar 300 siswa yang tersisa di tahun 1. Ini adalah sepertiga dari jumlah siswa yang telah hadir pada awal tahun. Posisi kedua adalah tim Dai Huabin. Anggota tim, Dai Huabin, Zulu, dan Cui Yaji. Maju, tepuk tangan terdengar lagi, tetapi tim Dai Huabin tidak memiliki jejak kegembiraan di wajah mereka saat mereka melangkah maju. Ini terutama terjadi pada Dai Huabin. Ekspresinya berkabut, dan kepalanya sedikit diturunkan, seolah ada sesuatu yang lain di benaknya. Matanya bahkan agak merah. Setelah berhenti sejenak, Du Weilun menggunakan suara yang sedikit lebih keras untuk terus berbicara. Selanjutnya, dapatkah semua orang dengan antusias bersorak untuk juara pertama penilaian mahasiswa baru? Mereka adalah tim Wang Dong. Anggota tim, Wang Dong, Xiao Xiao, dan Huo Yuhao.
Kerumunan segera meledak dengan antusias, tetapi trio Huo Yuhao agak terpana ketika mereka mendengar pengumuman Du Weilun. Menurut nama yang diberikan kelas 1 ke akademi, tim mereka seharusnya disebut tim Huo Yuhao, karena Huo Yuhao adalah pemimpin tim mereka. Namun, ketiganya tidak berani melambat di bawah sorakan dan tepuk tangan dari banyak siswa kelas 1. Mereka buru-buru melangkah maju, tetapi Wang Dong dan Xiao Xiao sengaja melambat saat mereka berjalan, membiarkan Huo Yuhao tetap di depan. Senyum muncul di mata Du Weilun ketika dia melihat mereka bertiga berjalan maju, menunjukkan mereka berdiri di tengah. Huo Yuhao menuju Dai Huabin, tetapi Dai Huabin sendiri sebenarnya memandang Wang Dong. Dia jelas tidak berpikir bahwa kehilangannya ada hubungannya dengan Huo Yuhao. Du Weilun berkata, "Baiklah, sekarang gue akan mengumumkan hadiah untuk 3 tim teratas dari penilaian mahasiswa baru. Pertama, masing-masing anggota dari 3 tim teratas akan menerima hadiah dari akademi itu sendiri. Mereka semua akan dapat meminta bantuan dari akademi untuk mendapatkan cincin jiwa yang bisa dia tahan ketika saatnya tiba. Selain itu akan menjadi cincin jiwa yang paling cocok untuk mereka." Begitu dia selesai berbicara, para siswa kelas 1 segera menghela nafas heran. Hadiah ini setara dengan akademi yang menjanjikan mereka bahwa cincin jiwa mereka berikutnya pasti akan menjadi yang optimal. Misalnya, jika Huo Yuhao dapat menahan cincin jiwa 700 tahun untuk yang kedua, akademi akan menemukan cincin jiwa 700 tahun yang cocok untuknya. Ini akan menjadi kasus untuk setiap anggota tunggal dari 3 tim teratas. Hadiah ini sangat berharga. Du Weilun melanjutkan, mengingat kinerja kedua tim Wang Dong yang luar biasa, dan kemenangan tanpa henti selama seluruh turnamen, akademi juga telah memutuskan untuk memberi mereka sesuatu yang istimewa. Namun, hadiah ini akan dirahasiakan oleh akademi. Ketika pembagian kelas telah selesai, kalian bertiga dapat mengikuti gue untuk mengumpulkannya. Hadiah spesial di atas apa yang telah mereka terima. Ini benar-benar menunjukkan perbedaan antara tim juara dan tim tempat kedua dan ketiga. Trio Huo Yuhao segera menjadi bersemangat, bahkan kecanggungan yang mereka rasakan dari Du Weilun menyebut mereka tim Wang Dong telah sangat berkurang. Tidak ada yang keberatan dengan tim Huo Yuhao untuk mendapatkan hadiah tambahan, karena mereka berhasil mengalahkan tim yang dipimpin oleh Ning Tian, Xie Huanyu, dan Dai Huabin yang berpangkat jiwa di sepanjang turnamen. 3 sesepuh jiwa agung di antara para mahasiswa baru semuanya telah kalah dari tim mereka. Itu bukan hanya keberuntungan bahwa mereka menjadi juara. Bagi mereka untuk menerima hadiah lebih banyak pasti akan masuk akal. Du Weilun berkata, "Baiklah, kalian semua bisa kembali." Huo Yuhao dan 8 siswa lainnya kembali ke posisi semula. Du Weilun kemudian berkata, "Kualitas siswa tahun ini melebihi tahun-tahun sebelumnya, jadi gue harap lu semua dapat terus bekerja keras. Surga menghargai rajin, jadi gue harap kalian semua bisa lulus dengan lancar sambil mendapatkan hasil yang sangat baik." Nah, melihat bahwa beberapa siswa berprestasi telah muncul dalam penilaian siswa tahun ini, akademi telah memutuskan untuk mempromosikan beberapa siswa menjadi murid inti. Gue sekarang akan mengumumkan nama-nama siswa yang telah dipromosikan. Shrek Plaza segera menjadi sangat sunyi. Bagaimanapun, murid inti tidak hanya datang dari 3 tim teratas. Du Weilun tidak mengatakannya secara langsung, tetapi siapa yang tidak tahu bahwa murid inti akan menerima sejumlah besar sumber daya dari akademi. Masalah ini menyangkut setiap siswa yang hadir. Oleh karena itu, mereka semua mendengarkan dengan penuh perhatian, takut bahwa mereka akan kehilangan nama mereka sendiri. Du Weilun membuka file yang telah dibawanya, lalu mulai membaca nama-nama siswa yang telah dipromosikan menjadi murid inti. Sesuai dengan kinerja siswa selama penilaian mahasiswa baru, akademi telah memutuskan untuk memilih para siswa berikut ini sebagai murid inti: Wang Dong, Xiao Xiao, Dai Huabin, Zulu, Zhou Xichen, Chao Jinxuan, Lan Susu, Lan Luoluo, Ning Tian, dan Wu Feng. Seketika Du Weilun menyebut murid inti, Huo Yuhao, Wang Dong, dan Xiao Xiao secara bersamaan berpikir dalam hati, informasi guru Xiao ya sebenarnya benar. Ketika Du Weilun memanggil nama Wang Dong dan Xiao Xiao di awal, mereka berdua jelas bersemangat. Namun, ini diikuti dengan keheranan ketika mereka menyadari bahwa Du Weilun tidak memanggil nama Huo Yuhao. Sebagai gantinya, dia langsung melompat ke Dai Huabin. Bagaimana ini mungkin? Huo Yuhao adalah pemimpin mereka.
Mereka masih menyimpan jejak harapan di hati mereka ketika Du Weilun melanjutkan daftarnya, tetapi nama Huo Yuhao masih belum diumumkan. Huo Yuhao juga tercengang. Pada saat itu, dia merasa seolah ada sesuatu yang keluar dari hatinya, dan wajahnya segera berubah pucat pasi. Sejak dia memasuki Akademi Shrek, dia berkultivasi dengan sekuat tenaga, dan telah bekerja tanpa lelah untuk meningkatkan diri. Ketika yang lain sedang beristirahat, dia berkultivasi. Ketika yang lain sudah malas, dia masih berkultivasi. Ketika penilaian mahasiswa baru dimulai, ia akan mengerahkan segenap kemampuannya untuk bekerja bersama dengan rekan satu timnya, yang memungkinkannya untuk mendapatkan bentuk kemuliaan tertinggi yang bisa diterima oleh mahasiswa baru. Tapi kenapa? Mengapa gue tidak dipilih sebagai murid inti? Mengapa? Di permukaan, ekspresi Huo Yuhao tidak berubah. Namun, hatinya memiliki sisi gelap yang tidak dimiliki anak-anak biasa. Kegelapan yang berangsur-angsur menumpuk selama masa kecilnya hampir meledak ketika dia melihat Dai Huabin, tetapi dia dengan paksa menekannya. Namun, saat ini, dia sekali lagi merasa seperti akan kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Kenapa? Mengapa mereka harus melakukan ini padaku? Dia akhirnya menyadari mengapa Du Weilun menyebut tim mereka sebagai tim Wang Dong alih-alih tim Huo Yuhao selama pidatonya. Ini semua sudah direncanakan sejak awal. Wang Dong dan Xiao Xiao secara alami bisa merasakan betapa anehnya Huo Yuhao bertindak. Wang Dong buru-buru meraih lengan Huo Yuhao, takut dia akan bertindak gegabah. Namun, dia tidak tahu harus berkata apa saat ini. Baik dia dan Xiao Xiao telah menjadi murid inti, tetapi Huo Yuhao tidak. Bagaimana perasaannya sekarang? Pada titik ini, Du Weilun melanjutkan, namun, meskipun beberapa siswa saat ini agak kurang dalam hal bakat dan kemampuan mereka, mereka masih menunjukkan kinerja yang sangat baik selama penilaian mahasiswa baru. Dengan demikian, Akademi telah memutuskan untuk sementara waktu membiarkan mereka menikmati manfaat dari murid inti sampai tahun ajaran berakhir. Jika mereka dapat membuat terobosan dengan penilaian promosi tahun depan, Akademi akan mempertimbangkan untuk menjadikan mereka murid inti resmi. Siswa-siswa ini adalah sebagai berikut: Huo Yuhao, Cui Yaji, Huang Chutian, Long Xiangyu, dan Nanmen Yuner. Pengumuman sekarang selesai. Tatapan Huo Yuhao agak kosong, tetapi kemarahan di dalam hatinya berangsur-angsur berkurang. Betul, kemampuan gue masih agak kurang. Dari semua orang yang terpilih sebagai murid inti, gue satu-satunya yang belum mencapai peringkat 20. Ekspresi kesakitan melintas di matanya. Menurunkan kepalanya, Huo Yuhao mengubur kesedihannya jauh di dalam hatinya. Jika bukan karena fakta bahwa gue dapat melepaskan keterampilan fusi dengan Wang Dong, mungkin tidak akan menerima perlakuan sementara dari seorang murid inti. Tapi, siapa yang bisa gue salahkan? Gue hanya bisa menyalahkan fakta bahwa gue belum cukup kuat, dan fakta bahwa cincin jiwa pertama gue hanya 10 tahun cincin jiwa di mata mereka. Senyum yang merendahkan diri muncul di sudut bibir Huo Yuhao. Tetapi ketika dia mengangkat kepalanya kembali, senyumnya menghilang, dan sedikit rasa dingin muncul di matanya. Yuhao, lo baik-baik saja? Wang Dong berbisik. Huo Yuhao dengan lembut menggelengkan kepalanya, lalu memaksakan dirinya untuk tersenyum. Gue baik-baik saja. Gue hanya tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi murid inti. Lagi pula, gue hanya master jiwa tingkat 17. Wang Dong buru-buru menjawab, tidak, bukan itu. Mereka tidak tahu betapa pentingnya lu. Xiao Xiao mengangguk setuju. Senyum Huo Yuhao menjadi sedikit lebih alami. Gue benar-benar baik-baik saja. Bukankah Direktur Du mengatakan bahwa gue masih dapat menikmati perlakuan seorang murid inti? Itu sudah merupakan hadiah yang sangat bagus. Gue akan terus bekerja keras. Siapa tahu, gue mungkin bisa menjadi murid inti secara formal pada saat penilaian promosi muncul. Wang Dong menghela nafas pelan saat dia melepaskan lengan Huo Yuhao. Dia sudah lama bersama Huo Yuhao, dan mereka adalah teman yang berbagi keterampilan fusi. Dia memahami kepribadian Huo Yuhao sampai batas tertentu sekarang. Huo Yuhao memiliki penampilan yang tenang dan temperamen yang lembut di permukaan, tetapi dia sebenarnya adalah orang yang berpikiran sangat kuat. Ketika dia mendengar tentang latar belakang Huo Yuhao, Wang Dong secara bertahap mulai memahami kegigihan dan kemauan yang tidak membungkuk bahwa Huo Yuhao telah terkubur jauh di dalam hatinya. Namun, tidak ada orang lain yang bisa membantunya.
Jika dia ingin melewati ambang ini dalam hatinya, dia harus mengandalkan dirinya sendiri. Setelah itu, pembagian kelas dimulai. Tahun 1 dibagi menjadi 4 kelas. Kelas 1, yang memiliki tipe master penyerangan dan tipe kontrol. Kelas 2, yang memiliki tipe master pertahanan dan agility type. Kelas 3, yang memiliki master jiwa tipe tambahan. Dan kelas 4, yang memiliki tipe makanan, tipe penyembuhan, dan tipe unik lainnya dari Battle dan Tool Soul Master. Tanpa ragu, kelas terkuat secara alami adalah kelas 1. Huo Yuhao, Wang Dong, dan Xiao Xiao semua ditempatkan di kelas ini. Di kelas 2, siswa terkuat di dalamnya tidak diragukan lagi adalah spesialis pertahanan, Xie Huanyu. Ruberdonnya benar-benar menonjol sebagai jiwa bela diri yang unik. Kelas 3 adalah kelas tipe bantu, tapi itu tidak hanya terdiri dari master tipe jiwa tambahan. Sebaliknya, itu dimaksudkan untuk Battle dan Tool Soul Master yang dapat secara langsung membantu rekan tim mereka selama pertempuran. Contohnya adalah Ning Tian, yang memiliki Seven Treasures Glazed Pagoda. Sedangkan untuk kelas 4, terdiri dari beragam guru jiwa. Secara komparatif, mereka tidak memiliki kekuatan tempur sama sekali. Sebaliknya mereka memiliki kemampuan unik yang sesuai dengan bidang khusus tertentu. Di antara mereka, master jiwa yang paling penting di kelas 4 adalah tipe makanan dan tipe penyembuhan. Hampir semua kelompok tahun terpecah dengan cara ini, dengan kelas-kelas dari tahun yang lebih tinggi memiliki lebih sedikit siswa di setiap kelas. Tingkat pengusiran Shrek Academy selalu sangat tinggi. Jumlah siswa yang berhasil lulus dari luar setiap tahun tidak melebihi 50. Dengan kata lain, jika 20% dari 300 siswa saat ini dapat lulus, itu akan menjadi hasil yang sangat baik. Ketika semua orang ditempatkan di kelas mereka, para guru yang bertanggung jawab atas setiap kelas memperkenalkan diri mereka sendiri. Satu-satunya berita baik untuk Huo Yuhao adalah bahwa Zhou Yi adalah salah satu guru yang bertanggung jawab atas kelas 1. Setiap kelas memiliki 2 guru, dan guru lainnya yang bertanggung jawab atas kelas Huo Yuhao adalah Wang Yan, yang telah melihatnya sangat. Wang Yan, yang awalnya bermaksud mengajar tahun-tahun yang lebih tinggi, sebenarnya telah memilih untuk datang ke kelas 1 dan mengajar bersama Zhou Yi demi Huo Yuhao, tetapi bahkan Zhou Yi pun tidak tahu itu. Baiklah, ikuti guru baru Lu dan kembali ke gedung sekolah. Wang Dong, kalian ikuti gue dan klaim hadiah kamu. Direktur Du Weilun mengumumkan. Huo Yuhao tampaknya telah kembali normal. Paling tidak, seseorang tidak akan dapat melihat bahwa emosinya telah dipengaruhi berdasarkan penampilan luarnya saja. Ketiganya melanjutkan untuk mengikuti Du Weilun ke kantor guru, yang terletak di belakang gedung sekolah tahun yang lebih tinggi. Kantor Du Weilun terletak di lantai atas, dan kantornya jauh lebih besar daripada milik Zhou Yi. Meskipun tidak memiliki dekorasi fantastis, ada 4 rak buku di dalamnya, yang dipenuhi dengan banyak buku. Du Weilun tersenyum dan menunjuk ke sofa. Ayo, duduk. Huo Yuhao, jangan biarkan ini membebani kamu. Lu sudah melihatnya juga. Bukan hanya kamu, ada juga beberapa siswa dari 3 tim teratas yang tidak dapat menjadi murid inti. Lu berkinerja sangat baik, terutama mengingat fakta bahwa Lu dapat membantu Wang Dong melepaskan keterampilan fusi. Namun, kemampuan pribadi Lu masih perlu ditingkatkan. Ketika Lu membutuhkan cincin jiwa kedua kamu, Lu dapat meminta bantuan dari akademi untuk memastikan bahwa Lu mendapatkan cincin jiwa yang optimal. Jika Lu juga berhasil melakukan sangat baik selama penilaian promosi tahun 2 kamu, akademi akan mempertimbangkan secara resmi menerima Lu sebagai murid inti. Wang Dong memulai, Direktur Du, tidak seperti itu. Huo Yuhao tidak membantu aku, itu adalah. Pada saat itu, dia tiba-tiba dihentikan oleh Du Weilun, yang mengangkat tangannya. Menurut pendapat Du Weilun, ini hanyalah pertunjukan persahabatan antara 2 anak muda. Huo Yuhao juga menarik lengan baju Wang Dong, lalu menjawab dengan hormat kepada Du Weilun, Direktur Du, gue pasti akan bekerja keras. Terima kasih atas perhatian kamu.